Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ate Raffi Argajita dengan NIM 2130224416. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2021 Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang potensial termodinamika. Nah, kebetulan mata kuliah ini dibimbing oleh dosen tercinta kita, Bapak Dr. Andes Zopahar MSI. Di sini kita akan mempelajari dua buah submateri. Yang pertama ada diagram PVT gas ideal dan gas nyata, dan yang kedua ada potensial termodinamik. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke submateri yang pertama, yaitu diagram PVT gas ideal dan gas nyata. Dalam keadaan keseimbangan termodinamika, suatu gas digambarkan oleh tiga koordinat P, V, dan T yang membentuk sumbu-sumbu yang saling tegak lurus. Dari hasil eksperimen, ternyata diketahui ada hubungan tertentu antara ketiga koordinat P, V, dan T yang disebut sebagai persamaan keadaan sistem. Untuk yang bermassa tetap, hubungan antara P, V, dan T dinyatakan sebagai F dalam kurung PVT sama dengan 0. Nah, contoh dari persamaan keadaan antara lain PV sama dengan nRT yang berlaku untuk gas ideal, dan P plus A per V kuadrat dikali V min B sama dengan RT yang berlaku untuk gas van der Waals. Dalam koordinat PVT, persamaan keadaan gas ideal dilukiskan sebagai permukaan atau bidang yang berbentuk hiperbolik, seperti tampak pada gambar yang atas ini. Kemudian, dari rumus P sama dengan R per V NT sama dengan CT, dapat diketahui bahwa kurva isobar pada diagram PT berupa garis lurus seperti ini. Sedangkan proyeksi permukaan FPVT sama dengan 0 dengan bidang datar yang tegak lurus sumbu P diproyeksikan pada bidang VT menghasilkan kurva isobarik yang berupa garis lurus seperti tampak pada gambar yang berikut ini. Perbedaan gas nyata dan ideal dapat kita ketahui dengan melihat diagram PV, yaitu kurva isotermal seperti pada gambar yang saya tampilkan ini. Tampak dari gambar 8.5.b bahwa pada gas nyata ketika tekanan masih rendah, pemampatan juga diikuti oleh kenaikan tekanan seperti pada gas yang ideal. Hal ini terlihat pada garis AB. Setelah itu, walaupun volume diperkecil, tekanan tidak akan berubah. Garis BC ini disebut dengan garis koeksistensi cair uap, yaitu fase cair dan uap berada bersama. Di titik B mulai terjadi cairan, dan di titik C semua uap telah menjadi cair. Apabila pemampatan diteruskan, maka akan diikuti oleh kenaikan tekanan yang besar, oleh karena cairan yang sukar sekali dimampatkan. Pada proses cairan atau kondensasi ini, kalor akan keluar dari sistem. Nah, lanjut kepada subbab yang selanjutnya. Zat murni adalah zat yang terdiri atas satu senyawa kimia yang berbentuk padat, cair atau gas, atau bahkan campuran dari dua atau tiga bentuk itu. Misalnya CO2 dalam bentuk gas, padat atau cair, tetapi tidak merupakan campuran dengan zat murni lain, misalnya CO2 ditambah H2O. Pada keadaan uap tak jenuh, dengan suhu 94 derajat Celcius dan tekanan kurang dari 1 atmosfer di dalam ruang tertutup. Hal tersebut dapat digambarkan pada diagram PV. Pada gambar 8.6 dinyatakan oleh titik A, bila uap tadi dimampatkan secara isoterm, tekanannya akan naik sampai mencapai uap jenuh pada titik B. Bila proses pemampatan diteruskan, maka uap jenuh mulai mengembun. Ini ditandai oleh garis BC. Pengembunan terjadi secara isobar isoterm pada B tetap dan T tetap. Tekanan tetap ini disebut tekanan uap. Sepanjang garis BC, uap jenuh dan cairan berkoeksistensi. Fraksi uap jenuh semakin kecil. Pada titik C, semua uap telah mengembun atau cairan jenuh. Garis CD, pemampatan secara isoterm pada cairan. Diperlukan tekanan yang besar untuk memperkecil volume cairan, sehingga garis CD hampir vertikal. Garis ABCD merupakan kurva isoterm khas suatu zat murni dalam diagram PV. Di atas suhu kritis tidak ada perbedaan antara cairan dan uap. Semua berada pada keadaan gas. Kurva di atas isoterm kritis merupakan kurva malar atau kontinu. Pada suhu rendah dan volume besar akan mendekati isoterm gas ideal. Hal yang merupakan ciri khusus diagram PV. Zat murni adalah adanya kurva jenuh uap yang ditandai oleh garis putus-putus. Kedua kurva bertemu pada titik kritis. Pada diagram PT, kurva penguapan, peleburan, dan sublimasi bertemu pada satu titik, yaitu titik triple. Titik triple merupakan tempat setimbangnya fase padat, cair, dan gas secara bersama-sama. Kemiringan kurva sublimasi dan kurva penguap untuk semua zat adalah positif. Namun, kemiringan kurva peleburan dapat bernilai positif maupun negatif. Untuk zat yang memuai bila melebur, kemiringan kurva peleburan positif. Untuk zat yang menyusut bila melebur, maka kemiringan kurva peleburan negatif.
karena umumnya zat murni memiliki kemiringan kurva peleburan positif. Maka zat yang memiliki kemiringan kurva peleburan negatif dikatakan memiliki anomali. Contoh zat beranomali ini seperti air, belerang, bismut. Dalam keadaan keseimbangan termodinamika sistem, misalnya suatu gas digambarkan oleh 3 koordinat PV dan T yang tidak berubah dengan berubahnya waktu. Antara ketiga koordinat itu ternyata terbukti dari eksperimen-eksperimen ada hubungan tertentu yang dinamakan persamaan keadaan sistem. Dalam hal ini, FPVT sama dengan 0. Contoh, PV sama dengan nRT dan juga P plus A per V kuadrat dikali V min B sama dengan RT. Nah, kemudian kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu potensial termodinamik. Pertama-tama kita akan bahas tentang entalpi. Entalpi atau yang dilambangkan sebagai huruf H dinyatakan sebagai H sama dengan U ditambah PV. Fungsi entalpi ini ternyata mampu melukiskan sifat-sifat zat murni, selain dapat dilukiskan dengan fungsi U yang telah dibicarakan sebelumnya. Perubahan entalpi yang terjadi ketika sistem mengalami proses infinitesimal adalah dH sama dengan du ditambah pdv ditambah pdp. Dari hukum ke-1, untuk proses reversibel diketahui bahwa TdS sama dengan du tambah pdv, sehingga jika rumus tersebut digabungkan kita mendapatkan rumus dH sama dengan TdS ditambah pdp. Dikatakan bahwa S dan P merupakan koordinat dari H dan ditulis sebagai H sama dengan HSP, sehingga dari persamaan sebelumnya dapat dinyatakan duH per duSP sama dengan T dan duH per duPS sama dengan V. Oleh karena itu, sifat zat murni dapat dilukiskan dengan diagram HSP yang berupa suatu permukaan dengan T dan V, menyatakan nilai kemiringan fungsi H tersebut. Sebagai fungsi termodinamik, energi dalam atau U dapat dinyatakan sebagai fungsi dua koordinat termodinamik yang mana saja. Misalnya U sama dengan UPV atau U sama dengan UPT atau juga U sama dengan UVT. Seperti halnya dengan H, sebagai potensial termodinamik, U memiliki koordinat alam tertentu, yakni S dan V. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut ini. Dari hukum ke-1, untuk sistem hidrostatis du sama dengan dq min pdv, untuk proses yang reversibel, hukum alam ini dapat ditulis du sama dengan tds min pdv. Tampak bahwa S dan V sebagai koordinat alami dari U dan dinyatakan sebagai U sama dengan USV, sehingga dari persamaan sebelumnya dapat dinyatakan du per du SV sama dengan T dan du per du VS sama dengan P. Fungsi Helmholtz atau energi bebas. Helmholtz didefinisikan sebagai F sama dengan U min TS. Untuk proses reversibel infinitesimal, perubahan kecil dari F dinyatakan sebagai dF sama dengan du min TdS dikurangi SdT. Dari hukum ke-1, untuk proses reversibel du min TdS sama dengan min pdv, sehingga dF sama dengan min pdv min SdT. Dalam hal ini, T dan V dinyatakan sebagai koordinat alami dari F dan ditulis FFTV. Dari persamaan sebelumnya dapat dinyatakan duF per duVT sama dengan min P dan duF per duTV sama dengan min S. Fungsi Helmholtz didefinisikan oleh karena banyak proses kimia yang berlangsung secara isoterm dan isovolume. Fungsi Gibbs atau energi bebas Gibbs didefinisikan sebagai G sama dengan H dikurangi TS. Sedangkan untuk proses reversibel infinitesimal, dG sama dengan dH dikurangi TdS dikurangi SdT. Dari hukum ke-1, untuk proses reversibel diketahui jika dH min TdS sama dengan VdP, sehingga diperoleh dG sama dengan VdP dikurangi SdT. Dalam hal ini, P dan T dinyatakan sebagai koordinat alami dari G dan ditulis G sama dengan GPT. Dari persamaan sebelumnya dapat dinyatakan duG per duPT sama dengan V dan duG per duTP sama dengan min S. Fungsi Gibbs didefinisikan terutama untuk menjelaskan proses yang berlangsung secara isotermal dan isobarik, seperti pada proses perubahan fase. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa H, U, F, dan G disebut potensial termodinamik? Kita ingatkan kembali dalam kelistrikan terkait potmeter listrik. Komponen dalam arah sumbu X, Y, dan Z dinyatakan sebagai rumus berikut ini. Jika kita bandingkan rumus ini dengan rumus sebelumnya, diketahui jika U, F, dan G mempunyai kedudukan yang sama dengan kedudukan potensial listrik, yakni. Oleh karena itu, besaran H, U, F, dan G sering disebut sebagai potensial termodinamik dan bahwasanya DH, DU, DF, dan DG merupakan diferensial eksak.
kita akan lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu yang pertama ada fungsi H dan U. Fungsi entalpi H dan fungsi energi dalam U memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. H memiliki koordinat alami S dan P, jadi H ditulis dengan HSP. Dapat ditulis DH sama dengan TdS tambah VdP. Persamaan sebelumnya memberikan petunjuk bahwa apabila T dan V diketahui sebagai fungsi S dan P, maka fungsi H dapat dicari dengan pengintegrasian. Diferensial H dapat pula ditulis sebagai DH sama dengan dq ditambah VdP. Apabila suatu proses berlangsung pada tekanan tetap, dP sama dengan 0, sehingga DH sama dengan dq dan HF dikurangi HI sama dengan Q, artinya perubahan entalpi selama proses isobarik sama dengan kalor yang terlibat pada proses tersebut. Contoh proses yang berlangsung secara isobarik adalah pada proses peleburan, penguapan, dan sublimasi. Pada proses pergantian fase ini, kalor yang terlibat selama proses tersebut biasa disebut sebagai kalor laten. Dan yang terukur ketika terjadi pergantian fase adalah perubahan entalpinya. Selain itu, entalpi juga sangat penting untuk menjelaskan proses throttling. Pada proses throttling, entalpi akhir nilainya sama dengan entalpi awal. Kemudian yang kedua ada fungsi F dari G. Fungsi Helmholtz dan fungsi Gibbs memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Fungsi Helmholtz memiliki koordinat alami T dan V, maka ditulis F sama dengan FTV. Bentuk diferensial dari F adalah DF sama dengan SDT dikurangi PdV. Kita akan mendapatkan P sebagai fungsi T dan V yang tidak lain merupakan persamaan keadaan sistem. Selain itu, entropi sistem S dapat ditentukan dari hubungan S sama dengan min du F per du Tp, dan dengan menggunakan definisi F dapat diperoleh persamaan energinya, yaitu U sama dengan F min Ts sama dengan F min T dalam kurung du F per du Tv. Fungsi Gibbs mempunyai koordinat alami T dan P, maka fungsi Gibbs dapat dinyatakan dengan G sama dengan GTP yang mempunyai bentuk diferensial dG sama dengan min SDT ditambah VdP. Apabila S dan V diketahui sebagai fungsi dari T dan P, maka fungsi G ditulis sebagai G sama dengan GTP. Selain itu, entropi sistem S juga dapat diperoleh dari hubungan S sama dengan min du G per du Tp. Dan dari definisi fungsi Gibbs akan diperoleh fungsi entropi sistem, yaitu H sama dengan G plus Ts sama dengan G min T dalam kurung du G per du Tp. Beberapa proses yang mengandung informasi tentang G antara lain yang pertama ada proses isotermik dengan dt sama dengan 0, kemudian yang kedua ada proses isobarik dengan dP sama dengan 0, dan yang terakhir ada proses isoterm dengan isobar dt sama dengan 0 dan dp sama dengan 0 juga. Proses ini sangat berkaitan dengan proses perubahan fase seperti peleburan, penguapan, dan sublimasi yang berlangsung secara isoterm dan isobar. Jadi pada proses perubahan fase fungsi Gibbs, sistemnya adalah tetap. Jika fungsi Gibbs per mol untuk fase gas dinyatakan sebagai G gas, untuk fase cair sebagai G cair, dan untuk fase padat sebagai G padat, maka persamaan kurva sublimasi adalah G gas sama dengan G padat, persamaan kurva penguapan atau pengembunan adalah G gas sama dengan G cair, dan persamaan kurva peleburan adalah G cair sama dengan G padat. Nah, sekian dulu nih penjelasan dari saya. Apabila saya memiliki banyak salah kata atau kata-kata saya sulit dimengerti, tolong dimaafkan. Mungkin apabila kalian ingin bertanya, silahkan tanya melalui kolom komentar. Saya akan menjawabnya jika saya punya banyak waktu luang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.